Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktar ini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 11 DPR RI desak solusi bagi 10.000 pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja imbas pilotnya PT Sritex. PT Sri Rejeki Isman atau Sritex Tbk dinyatakan pilot dan akhirnya melakukan PHK kepada lebih dari 10.000 pekerja. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong adanya solusi terhadap dampak pemutusan hubungan kerja yang dialami para pekerja. Andi Yuliani menyayangkan terjadinya PHK pada karyawan PT Sritex yang terjadi pada saat memasuki bulan Ramadan. Ia mengungkapkan, pilotnya PT Sritex tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga sektor usaha dan jasa di sekitar industri, seperti penjual makanan dan sewa kos bagi pekerja. PHK pada PT Sritex perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah untuk memastikan hak pekerja terdampak dapat terpenuhi, seperti pesangon dan jaminan sosial. Dan dampaknya, pertama dampak langsung ke pekerja itu sendiri. Tentu di masa saat ini ketika mempersiapkan Ramadan dan Idul Fitri tentunya 10.000 ini kan perlu income ya. Yang kedua, kita tahu bahwa di daerah pabrik yang pernah saya kunjungi itu kan banyak punya multiplier effect. Pertama apa? Makanan ya, jajanan yang dilakukan oleh pekerja. Kedua, kos-kosan. Nah tentu selain berdampak langsung terhadap pekerja, sekelilingnya juga punya dampak. Kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi ini ditunjang dengan lapangan pekerjaan. Ya, jadi pemerintah harus mulai mengantisipasi menyiapkan lapangan-lapangan pekerjaan. Di sisi lain, Andi Yuliani mendorong pemerintah dapat mencarikan solusi bagi buruh yang terdampak PHK dengan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga. Helmi dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI dorong lembaga penyiaran publik di Kalimantan Barat untuk memasifkan tayangan edukasi dan juga publikasi mengenai tata cara pengurusan izin usaha UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Maria Lestari menyoroti banyaknya pelaku UMKM Kalimantan Barat yang belum memiliki izin usaha karena minimnya informasi. Ia mendorong lembaga penyiaran publik Kalimantan Barat menggencarkan edukasi dan publikasi mengenai tata cara pengurusan izin usaha. Maria menilai TVRI dan RRI Kalimantan Barat memiliki jaringan luas yang dapat menjangkau halayak di pusat kota sampai wilayah perbatasan. Sehingga publikasi dan edukasi mengenai pembuatan izin usaha menjadi lebih optimal karena dapat menyentuh para pelaku UMKM di seluruh penjuru Kalimantan Barat. Kami ingin pelaku usaha ya ini juga harus bisa, apalagi dengan lembaga penyiaran ya, ini harus bisa juga mensosialisasikan tentang bagaimana sih menjadi pelaku ekonomi yang berhasil. Nah, pertama itu harus punya izin pertama ya, dan seterusnya. Nah, jadi kami sebagai anggota Komisi 7 dari Kalimantan Barat meminta dan berkontribusi untuk Kalimantan Barat supaya pelaku industri kita ini lebih maju dan bisa sejahtera itu sih. Karena saya melihat di lapangan sendiri ini industri kita ya, industri kecil kita ini belum ada izinnya. Jadi harus adanya sosialisasi, edukasi kepada masyarakat untuk membuat izin. Lebih lanjut, Maria Lestari mengajak pelaku UMKM Kalimantan Barat untuk segera mengurus izin usaha. Adanya izin usaha akan mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan maupun bantuan dari pemerintah yang nantinya akan membantu UMKM dalam melakukan ekspansi bisnis untuk menggerakkan ekonomi di Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat, Ken Suari, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR RI soroti anggaran Badan Keamanan Laut yang sangat minim dengan tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan laut Indonesia. Akan kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya.
Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Pagar laut sepanjang 30,16 km ini tentu bukan proyek semalam. Ada sertifikat di atas laut. Kok bisa? Dikatakan karena abrasi, maka nggak ada daratnya loh. Kalau tanahnya sudah musnah, maka sertifikatnya nggak berlaku harusnya. Kenapa baru justru tunggu viral, baru diusut? Artinya kan bagi pemerintahan pada waktu itu tidak dianggap masalah. Bahkan justru kan kemudian keluar PSN. Bangun tidur bikin PSN, habis ngopi-ngopi bikin PSN. Harus dievaluasi. Bapak udah ngantongin namanya belum? Tidak salah kalau berasumsi ini ada kaitannya dengan PIK 2. Mereka lah yang paling berkepentingan. Kalau mau merusak satu negara, rusak saja hukumnya. Itu negara pasti hancur babak belur. Buang aja ke laut tuh semua undang-undang pokok agraria, undang-undang hukum pidana. Suka-suka lu aja di situ. Sabtu kemarin gedung Kementerian ATR BPN terbakar nih Pak. Turut berduka cita karena harta negara terbakar. Tapi juga turut bercuriga kenapa lagi rame-rame terbakar. Hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI tegaskan bahwa Bakamla harus menjadi Coast Guard sehingga fasilitas dalam menjaga keamanan laut dan sumber daya harus memadai. Komisi 1 DPR RI mendukung penambahan anggaran Bakamla Zona Timur untuk menjaga keamanan dan biota laut Indonesia bagian timur. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Ahmad Heriawan menyoroti anggaran Badan Keamanan Laut atau Bakamla yang sangat minim. Pemerintah pusat dalam efisiensi anggaran 300 triliun rupiah diharapkan dapat memberikan perhatian khusus terhadap keamanan laut di Indonesia. Bakamla harus menjadi Coast Guard atau penjaga pantai dan lautan. Untuk itu, fasilitas dalam menjaga keamanan laut dan sumber daya harus memadai. Oleh karena itu, keamanan laut perlu dikokohkan dengan pengokohan yang tentu saja banyak caranya. Cara yang pertama adalah ya anggarannya diperkuat. Oleh karena itulah kita berharap efisiensi yang berjumlah di atas 300 triliun itu sebagiannya dikembalikan kembali kepada keamanan laut kita lewat Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin juga Bakamla hadir menjadi sebuah lembaga yang berwibawa, lembaga yang punya kewenangan yang memadai sebagaimana Coast Guard-nya di luar negeri. Anggota Komisi 1 DPR RI Elita Budiati menambahkan, kedepannya diharapkan Bakamla di wilayah zona timur dapat diberikan wewenang dalam penindakan terhadap pelanggar di wilayah laut Indonesia. Betapa kompleknya permasalahan yang ada di zona timur ini. Tadi yang satu saja sudah disebutkannya ada balpres, ada peredaran narkotika bahkan gitu kan, ya semuanya yang ilegal-ilegal. Tapi yang inti dari semua itu, mereka itu tidak bisa melakukan penindakan. Karena terbentur dengan kewenangan bahwa mereka bukan penyidik. Jadi pada saat itu mereka hanya mengawal, kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum. Dari Maluku, Ridwan TVR Parlemen melaporkan. Merespon kenaikan harga bahan pangan di bulan Ramadan, Komisi 6 DPR RI desak pemerintah segera mengambil langkah konkret termasuk melakukan pemantauan dan juga pengawasan harga pangan di pasaran. Memasuki bulan suci Ramadan, Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, mencari solusi dalam menjaga stabilitas harga pangan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menyoroti kenaikan harga sejumlah bahan pangan di berbagai daerah, seperti bawang putih, cabai rawit, dan minyak curah. Ia menegaskan, kenaikan harga seharusnya tetap mengacu pada harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Kenaikan harga ini menunjukkan pengawasan dari Kementerian Perdagangan belum maksimal. Ia pun mempertanyakan mengapa harga tetap naik padahal ketersediaan bahan pangan mencukupi. Dan kita dengar sendiri nadanya kan rata-rata sama. Keluhan-keluhan dari dapil teman-teman semua sama. Bahwa harga-harga pangan itu naik semua. Nah, ini tentu hal yang sangat
tidak kita inginkan, apalagi di saat sekarang menuju Lebaran di bulan Ramadan. Kita inginkan harga stabil, maksimal tentunya kenaikan di harga HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi realitanya di lapangan masih banyak kendala. Tadi Mas tanyakan bagaimana kinerja perdagangan, yang menurut kami kinerjanya belum maksimal. Ya, harus segera dipantau, diawasi, dan juga bagaimana bisa menurunkan harga-harga komoditas-komoditas ini supaya menjadi normal kembali. Nah, Adi Satria mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret, termasuk melakukan pemantauan dan pengawasan harga pangan di pasar, serta menindak tegas pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan HET. Helmi dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. BKN DPR RI dorong penguatan digitalisasi dalam distribusi pupuk subsidi agar lebih transparan dan akurat hingga ke tingkat petani. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI menyoroti permasalahan distribusi pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran. Untuk mengatasi hal ini, BAKN DPR RI mendorong penguatan digitalisasi dalam distribusi pupuk subsidi agar lebih transparan dan akurat hingga ke tingkat petani. Ketua BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio menegaskan, sistem monitoring distribusi pupuk subsidi saat ini masih memiliki kelemahan. PT Pupuk Indonesia baru mampu melakukan pengawasan hingga tingkat distributor, namun belum ada sistem yang mengawasi penyaluran pupuk dari distributor ke petani. Seperti tadi disampaikan, kalau sekarang itu Pupuk Indonesia bisa melakukan monitoring hanya sampai kepada distributor. Tapi dari distributor ke petani nggak bisa. Kita lagi kejar sehingga dengan demikian pupuk subsidi ini bisa betul-betul menjadi tepat sasaran. Selain sistem distribusi, BAKN DPR RI juga menyoroti masalah pendaftaran elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau ERDKK yang merupakan sistem perencanaan distribusi pupuk subsidi bagi petani. Wakil Ketua BAKN DPR RI Habib Idrus Al-Jufri menilai proses registrasi ERDKK masih terlalu rumit dan menjadi hambatan bagi petani dalam memperoleh pupuk subsidi. Ya, datanya atau hal-hal yang membuat petani itu mudah aja lah. Karena petani kita ini nggak pengen hal-hal yang rumit juga dimasukkan juga dalam kehidupan mereka. Kita makanya simplifikasi ini yang paling penting. Ya caranya pemerintah lihat buat survei, kemudian cari hal yang paling bagus, panggil pakar-pakar dalam hal ini, ya adalah dari ya kawan-kawan dari kampus dan lain sebagainya ya untuk menggali informasi lebih dalam terkait dengan petani. Kita punya HKTI, Pemuda Tani dan lain sebagainya. Ini juga bisa dijadikan contoh juga. Dari Provinsi Aceh, Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Di bulan Ramadan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan, seperti cabai rawit merah, bawang putih, serta sumber protein hewani seperti telur dan daging. Komisi 6 DPR RI mengkritisi kenaikan harga bahan pokok ini sebagai akibat kurang maksimalnya pengawasan dari Kementerian Perdagangan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di TVR 09. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Selama saya di DPRD 15 tahun, KJP aja tidak cukup. Nah ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota Dewan itu harus pakai patwal kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran. Ya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen.
Anda kembali di TVR 09. Komisi 6 DPR RI menyoroti kinerja Menteri Perdagangan yang dinilai lambat merespon gejolak harga pangan di lapangan. Padahal kenaikan ini telah terjadi sebelum Ramadan yang seharusnya bisa diantisipasi dengan program yang jelas untuk menstabilkan harga pangan selama Ramadan hingga Idul Fitri tahun ini. Pemirsa, saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Memasuki bulan suci Ramadan 2025, masyarakat dihadapkan dengan kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Salah satu lonjakan harga paling signifikan adalah cabai rawit merah yang menyentuh angka 80 hingga Rp150.000. Dari sebelumnya hanya berkisar di angka Rp30.000. Tak hanya cabai, bawang putih, minyak goreng, serta sumber makanan protein hewani seperti telur, daging, hingga ayam juga turut mengalami kenaikan. Lonjakan harga ini memicu kekhawatiran di tengah masyarakat, mengingat Ramadan identik dengan peningkatan konsumsi bahan makanan, terutama yang digunakan dalam sajian berbuka puasa dan sahur. Komisi 6 DPR RI menilai, lonjakan harga berbagai kebutuhan pangan masyarakat menunjukkan tidak maksimalnya pengawasan dari Kementerian Perdagangan. Selain itu, kinerja Menteri Perdagangan Budi Santoso dinilai lambat dalam merespon gejolak harga pangan di lapangan. Padahal, kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok sudah mulai terjadi jauh sebelum Ramadan. Hal yang sangat tidak kita inginkan, apalagi di saat sekarang menuju Lebaran di bulan Ramadan, kita inginkan harga stabil, maksimal tentunya kenaikan di harga HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi realitanya di lapangan masih banyak kendala. Menurut kami kinerjanya belum maksimal. Ya, harus segera dipantau, diawasi, dan juga bagaimana bisa menurunkan harga-harga komoditas-komoditas ini supaya menjadi normal kembali. DPR menilai masalah kenaikan harga pangan tidak hanya disebabkan oleh kelangkaan bahan pokok, tetapi juga oleh praktik-praktik spekulasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam sektor distribusi. Pemerintah dalam hal ini diminta untuk lebih proaktif dalam mengawasi pergerakan harga dan memastikan pasokan pangan tetap terjaga agar tidak ada oknum culas yang memanfaatkan ketidakseimbangan stok untuk meraih keuntungan sepihak. Fenomena meroketnya harga komoditas pangan ini sudah menjadi pola berulang setiap tahun yang seharusnya bisa diatasi dengan kebijakan yang lebih tepat, terkoordinasi, dan proaktif. Lonjakan harga pangan ini bisa dicegah jika pemerintah lebih mematangkan perencanaan dalam aspek produksi, distribusi, dan pengawasan stok. Untuk itu, DPR menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antar pihak terkait, seperti Satgas Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Bulog untuk memperbaiki tata kelola pangan dan rantai distribusi komoditas pangan untuk mewujudkan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah harus terus memantau, kita mendorong Satgas Pangan itu memastikan tidak adanya terjadi penimbunan. Ya. Yang kedua, memastikan adanya keseimbangan supply dan demand. Dan peran utama selain Kementerian Pertanian di bidang produksi adalah Menteri Perdagangan. Ya. Tugas utama dari Menteri Perdagangan adalah memastikan terjadinya pasar persaingan sempurna, ya, sehingga tidak ada monopoli, tidak ada mafia pangan. Karena monopoli dan mafia pangan itulah yang menjadi salah satu adanya distorsi harga, ya, adanya permainan harga. Ya. Jadi selama ada keseimbangan antara demand dan supply, kita meyakini harga akan baik, stabil di tingkat petani maupun stabil di tingkat konsumen. DPR RI menilai perlu kerjasama dan koordinasi yang baik antar seluruh kementerian dan lembaga demi terbentuknya sistem pengelolaan pangan nasional yang dapat mengurangi dampak fluktuasi harga
dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama saat Ramadan dan Lebaran, yang selalu menjadi waktu penuh tantangan bagi seluruh masyarakat Indonesia karena kondisi khusus yang menyebabkan kebutuhan pangan meningkat dari hari-hari biasanya. Selain kaya akan sumber daya alamnya, Indonesia juga terkenal akan ragam kulinernya di mana setiap daerahnya memiliki makanan khas masing-masing. Salah satu makanan khas bumi Minangkabau yang layak direkomendasikan untuk berbuka puasa yaitu lamang. Seperti apa makanan khas Melayu ini? Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di TVR 09. Saat ini Anda semua sedang menyaksikan salah satu program kebanggaan kita, program unggulan TV Parlemen, yaitu program Di Balik Kursi. Saya sudah terbiasa dengan memimpin sidang, ya kan? Saya sudah terbiasa dengan memimpin rapat, cuman bedanya sekarang saya nggak memimpin karena saya anggota biasa, belum menjadi pimpinan. Bangsa kita ini kan memasuki era bonus demografi. Para anak muda Indonesia ini bisa menjadi sebuah civic engagement. Mereka bisa membawa sebuah perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Partai Golkar memiliki simbol pohon beringin yang melambangkan kekuatan dan keberlanjutan. Benar atau tidak? Partai Golkar itu simbolnya pohon beringin, padi dan kapas. Jadi bukan hanya sebatas kekuatan dan keberlanjutan, tapi juga dia bisa mensejahterakan. Jadi jawabannya benar. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Cita rasa gurih dan legit dari lemang ini mampu membangkitkan selera makan pemirsa setelah seharian berpuasa dan bisa juga disajikan saat Hari Raya Lebaran. Tradisi malamang atau membuat lemang telah ada sejak dulu kala dan diwariskan turun-temurun yang kini telah memiliki beragam jenis dan varian. Langsung saja nih pemirsa, kita saksikan cita rasa gurih dan legit lemang dari Tanah Minang pada segmen Tips, Informasi dan Tips berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen, kali ini kami akan mengajak pemirsa mengenal salah satu kuliner khas Nusantara yang tak lekang dimakan zaman. Cita rasa gurih dengan tekstur yang lengket serta legit, mungkin itulah karakter yang pas untuk menggambarkan kuliner yang satu ini. Ya, benar sekali, lamang menjadi salah satu kekayaan kuliner khas Nusantara yang berasal dari Sumatera Barat. Lamang atau yang biasa juga disebut lemang merupakan sejenis makanan yang terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan cara dibakar dalam seruas bambu. Lamang umumnya ditemukan di wilayah persebaran kebudayaan Melayu baik di Semenanjung Melayu, Sumatera maupun Kalimantan. Salah satu daerah di mana lemang berkembang menjadi sajian kuliner lokal adalah Bumi Minangkabau, Sumatera Barat. Bahan baku lamang terbilang relatif sederhana, yaitu beras ketan, perasan santan, dan garam.
Alat masak yang digunakan pun sederhana. Hanya daun pisang serta ruas bambu dengan panjang kurang lebih 40 hingga 70 cm. Dengan diameter sekitar 7 hingga 15 cm. Pembuatan lamang dimulai dengan mencuci serta meniriskan beras ketan. Beras ketan tersebut kemudian dicampur dengan santan untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam bambu yang telah dilapisi dengan daun pisang. Batang bambu tersebut kemudian dibakar hingga beras di dalamnya matang. Proses memasak lamang hingga matang biasanya memakan waktu sekitar 4 hingga 5 jam. Dalam bahasa Minang, lemang disebut lamang, sehingga tradisi membuat lemang dikenal dengan malamang. Malamang merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Minang sejak dulu. Kebiasaan membuat makanan kaya gizi ini sering dilakukan saat acara-acara penting, seperti Hari Raya Lebaran, Maulid Nabi, pengangkatan penghulu adat, dan acara besar lainnya. Seiring perkembangan zaman, jenis dan varian lamang pun kini ada berbagai macam loh. Di Kota Padang sendiri setidaknya ada 4 jenis lamang yang dijajakan di sana. Di antara varian yang umum ditemui adalah lamang ketan putih dan lamang ketan hitam. Secara umum, keduanya memiliki rasa yang relatif asin atau gurih. Di beberapa belahan perkampungan, kebiasaan malamang atau bikin lemang bersama-sama masih terjaga dengan baik. Namun, di daerah perkotaan seperti Padang sudah cukup jarang ditemui. Warga cenderung memesan lemang dari para pedagang yang sengaja membuatnya dalam jumlah banyak. Proses pembuatannya yang lama dan sulit membuat masyarakat lebih memilih membeli lemang yang sudah jadi ketimbang membuatnya sendiri. Yuk kita tanya-tanya Bapak Zulherman, salah satu pembuat lamang yang sudah lebih dari 30 tahun mempertahankan tradisi membuat lamang. Sudah 31 tahun. Ya, kalau dulu lumayan lah. Lebih-lebih dari yang kita kira kan gitu. Tapi kalau sekarang udah agak sulit. Ya, orang belum tahu. Orang belum tahu sekarang. Banyak yang belum tahu. Kalau kemarin-kemarin kami kan jualan di lapangan Menmonjol. Kalau sekarang orang cari ke sana, kami di sini. Kalau dulu jam segini udah habis paruh nih. Kalau bisa biasanya ya. Tapi sekarang nggak kayak gitu. Kalau kemarin kayak kemarin tuh. Di rumah aja tuh banyak tuh. Sekarang nggak ada. Pesan-pesanan nggak ada lagi di rumah. Biasanya banyak, ada yang beli 2 batang, 3 batang. Di rumah ya, bukan di pasar. Nah kalau sekarang nggak ada. Yuk pemirsa, kalau sedang berkunjung ke Padang, sempatkan untuk beli dan cicipi lamang khas tanah Minang ya. Mari bersama kita bangkitkan lagi perekonomian rakyat kecil seperti Bapak Zulherman dengan membeli dagangannya. Selain membantu perputaran roda perekonomian, kita juga berarti turut andil dalam melestarikan kuliner khas Nusantara. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Rabu 5 Maret 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, BAM DPR RI lakukan rapat dengar pendapat umum dengan Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya guna mendengarkan aspirasi dari FSP BUMN IRA terkait permasalahan hak karyawan dan pensiunan Indofarma Group yang belum dibayar oleh perusahaan. Sedangkan di 1 siang nanti, Komisi 5 DPR RI lakukan rapat dengar pendapat umum dengan PT Goto Gojek Tokopedia, PT Grab Teknologi Indonesia, dan PT Teknologi Perdana Indonesia dengan agenda yaitu masukan terkait penyusunan rancangan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr-parlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.